Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, Bapak Dr. Zul Abdal MPD. Perkenalkan, saya Rahmawati dengan NIM 21053173. Saya salah satu mahasiswa dari kelas sesi 170. Tujuan dari video presentasi ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Di sini saya memilih topik tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Baiklah, langsung saja kita bahas materi mengenai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun subpembahasan atau bagian dari topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, yang kedua ada fungsi dan usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, yang ketiga ada jenis-jenis Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, dan yang terakhir ada perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sebelum kita masuk ke dalam subpembahasan pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang topik yang akan kita bahas. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Untuk subpembahasan pertama, kita akan membahas pengertian dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama ada pengertian Bank Umum. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikannya adalah umum, dalam artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Selanjutnya ada pengertian dari Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya, Bank Perkreditan Rakyat ini tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, jasa-jasa perbankan yang ditawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa dari Bank Umum. Dan selanjutnya kita masuk pada subpembahasan yang kedua. Di sini kita akan membahas fungsi dan usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Di sini ada beberapa fungsi dari Bank Umum, yaitu yang pertama, mengatur peredaran uang dengan kewenangan penciptaan uang giral. Yang kedua, menyediakan jasa penyimpanan dana dan barang berharga masyarakat. Yang ketiga, menjadi fasilitas untuk kelancaran pembayaran, dan yang terakhir untuk membantu dalam transaksi internasional serta jasa-jasa lainnya. Dan adapun kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum yaitu menghimpun dana dari nasabah.
Kegiatan menghimpun dana ini merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan ini sering disebut dengan nama rekening atau akun. Selanjutnya yaitu adapun kegiatan usaha bank umum, tempat penyimpanan dana dan barang berharga, memberikan layanan kredit, memindahkan dana nasabah. Jasa-jasa bank tersebut merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana, sekalipun sebagai kegiatan penunjang. Kegiatan ini sangat memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Bahkan, kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank. Apalagi keuntungan dari sprint based semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread, atau bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit. Dan semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank, maka akan semakin baik dalam melakukan atau mendapatkan keuntungan. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan sumber daya manusia yang andal. Di samping itu, juga diperlukan didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh bank tersebut. Selanjutnya ada fungsi bank perkreditan rakyat, yaitu untuk penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Kegiatan bank perkreditan rakyat ini pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya saja yang menjadi perbedaannya adalah jumlah jasa bank yang dilakukan oleh bank perkreditan rakyat ini jauh lebih sempit. Bank perkreditan rakyat ini dibatasi oleh berbagai persyaratan sehingga tidak dapat berbuat seleluasa bank umum. Keterbatasan kegiatan bank perkreditan rakyat ini juga dikaitkan dengan misi pendirian bank perkreditan rakyat itu sendiri. Dalam prakteknya, kegiatan bank perkreditan rakyat ini adalah yang pertama, menghimpun dana hanya dalam bentuk simpanan, tabungan, dan simpanan deposito. Dan adapun kegiatan usaha dari bank perkreditan rakyat ini yaitu yang pertama, untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua yaitu memberikan kredit. Yang ketiga yaitu menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan dengan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang keempat yaitu untuk menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, serta sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain. Untuk pembahasan ketiga, kita membahas tentang jenis-jenis bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang pertama ada jenis bank umum. Jenis bank umum ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bank umum devisa, yaitu merupakan bank umum yang kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing memenuhi ketentuan Bank Indonesia, yaitu BI. Yang kedua yaitu ada jenis bank umum dengan non-devisa, adalah bank umum operasional yang terjadi di dalam negeri saja. Dapat dilihat juga dari gambar yang ditampilkan yaitu merupakan bank-bank umum yang ada di Indonesia seperti ada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BCA serta bank-bank lainnya.
yang merupakan jenis dari bank umum. Sedangkan jenis bank perkreditan rakyat yaitu terdiri dari yang pertama ada lumbang desa, yang kedua ada bank desa, yang ketiga ada bank pasar, yang keempat ada bank Badan Kredit Desa atau BKD, yang kelima ada bank pegawai, yang keenam ada lubang pitih nagari atau LPN, yang terakhir yaitu ada lembaga perkreditan desa. Dan terdapat juga salah satu gambar dari Bank Perkreditan Rakyat yang ada pada gambar yang saya tampilkan, yaitu dengan contoh Bank Perkreditan Rakyat pemerintahan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Dan subpembahasan kita yang keempat yaitu perbedaan bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum dalam kegiatannya bisa memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank perkreditan rakyat tidak bisa memberikan jasa tersebut. Artinya, bank umum dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada kepada nasabah, sementara cakupan kegiatan perbankan BPR ini jauh lebih sempit apabila dibandingkan dengan bank umum. Itulah beberapa pembahasan kita mengenai bank umum dan bank perkreditan rakyat. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu undang-undang mengenai perbankan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah atau diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut sebagai pengganti Undang-Undang Perbankan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Badan Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan menyalurkan dana sebagai usaha dari Bank Perkreditan Rakyat ini. Sekian video presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.